Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Kita berjumpa lagi untuk belajar bareng materi bahasa Indonesia pada channel Ayo Kita Belajar Bareng. Anak-anakku yang saya sayangi, pada pertemuan kali ini kita akan mengulas kembali mata pelajaran yang telah kalian pelajari di sekolah, yaitu belajar mendeskripsikan. Materi ini adalah materi kelas 7 untuk semester 1. Anak-anak yang saya sayangi, pada kesempatan hari ini kita akan membahas beberapa sub dari belajar mendeskripsikan, yaitu yang pertama menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi, yang kedua menentukan isi teks deskripsi, yang ketiga menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi, yang keempat menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Anak-anakku, untuk lebih jelasnya ikuti paparan berikut ini. Yang pertama, menentukan ciri dan tujuan teks deskripsi. Anak-anak, sebelum kita menentukan ciri dan tujuan teks deskripsi, perlu anak-anak ketahui bahwa teks deskripsi itu adalah sebuah teks yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek, baik itu tempat, suasana, peristiwa tertentu secara rinci, secara detail, secara jelas, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang sedang diungkap oleh penulis. Dengan kata lain, bahwa teks deskripsi ini merupakan teks yang melukiskan sesuatu, menyatakan apa yang diindra, melukiskan apa yang ada pada perasaan dan perilaku jiwa di dalam bentuk teks. Ya. Anak-anak, pendek kata, teks deskripsi ini adalah teks yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara mendeskripsikan objek secara rinci. Itu aja ya. Mudah ya. Jadi mudahnya semacam itu, singkatnya semacam itu. Baik anak-anakku, sekarang ciri-ciri teks deskripsi. Suatu teks dapat dikatakan sebagai teks deskripsi jika memiliki ciri-ciri khusus seperti berikut. Ciri yang pertama, teks deskripsi itu menggambarkan atau melukiskan secara konkret tentang suatu objek seperti suasana, peristiwa, benda, ya, dan sebagainya. Sekali lagi, cirinya menggambarkan atau melukiskan secara konkret. Misalnya menggambarkan wisata yang indah, maka yang akan dikonkretkan itu indahnya itu seperti apa. Kalau itu menggambarkan misalnya ibu yang baik, maka perlu pengkonkretan baiknya ibu itu seperti apa. Jadi ini menggambarkan atau melukiskan secara konkret tentang suatu objek. Berikutnya, bahwa objek yang dibicarakan pada teks deskripsi itu bersifat khusus dan biasanya berupa pendapat personal.
pendapat personal itu pendapat pribadi, pendapat masing-masing orang. Misalnya begini, menggambarkan sifat dan perilaku kucing atau mendeskripsikan tentang kucing, maka si A akan menggambarkan tentang ciri fisik dari kucing itu. Tapi teman kalian misalkan si B, dia akan mendeskripsikan tentang perilaku kucing itu. Jadi inilah yang dinamakan teks deskripsi itu bersifat khusus dan berupa pendapat personal. Artinya nanti sama-sama membahas kucing, tetapi sudut pandang yang dideskripsikan berbeda, maka hasilnya pun teks yang berbeda meskipun judulnya sama. Nah, berikutnya, kalau itu teks deskripsi yang baik, maka pembaca itu seolah-olah akan merasakan, akan melihat atau mengalami sendiri apa yang sedang dibicarakan dalam teks. Ini bagian dari ciri teks deskripsi, karena teks itu rinci, sehingga orang itu membaca seakan-akan ya kalau itu terkaitan dengan perasaan ya seperti merasakan. Kalau dia menggunakan ke panca indera penglihatan, seakan-akan dia melihat objek itu sendiri. Ya. Berikutnya, anak-anak, jika dilihat dari bahasa, bahwa teks deskripsi ini banyak menggunakan kata khusus untuk mengkonkretkan sesuatu. Misalnya begini, misalnya pasir pantai itu berwarna-warni. Nah, warna di sini bisa dirinci lagi menjadi merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Jadi ada kata-kata khusus di dalamnya. Berikutnya, bahwa teks deskripsi itu mengandung kalimat rincian untuk mengkonkretkan sesuatu. Jadi mengandung kalimat rincian untuk mengkonkretkan sesuatu. Misalnya, ibuku orang yang sangat baik. Maka ini perlu dikonkretkan, dirinci lagi dengan kalimat yang lain yang mendukung pernyataan ibuku orang yang baik. Jadi ibuku orang yang baik ditambah rinciannya, dia berusaha menolong semua orang, dia ramah kepada siapapun, tutur katanya lembut kepada siapa saja, kasih sayang, dan seterusnya. Jadi dalam teks deskripsi itu juga mengandung kalimat rincian. Ya. Berikutnya anak-anak, bahwa teks deskripsi itu juga biasanya menggunakan kata sinonim untuk merinci, ya. Sinonim yang kuat. Misalnya begini, kata indah dalam kalimat pantai itu sangat indah, maka bisa diganti dengan sinonim kata indah itu seperti elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan, dan lain sebagainya. Intinya bahwa teks deskripsi itu juga bisa menggunakan kata yang bersinonim. Berikutnya anak-anak, teks deskripsi itu biasanya juga mengandung majas untuk melukiskan sesuatu objek secara konkret. Misalnya pasir pantai lembut seperti bedak bayi.
hamparan laut biru seperti permadani indah yang terbentang luas. Kata seperti ini menunjukkan adanya majas. Kemudian ada lagi angin pantai dengan lembut mengelus wajah. Ada personifikasi di sini. Ya. Jadi untuk menguatkan, untuk mengkonkretkan ya, teks itu biasanya banyak, ada juga, bukan banyak ya, ada juga yang menggunakan kalimat bermajas. Yang ini berikutnya teks deskripsi juga menggunakan kalimat rincian seperti yang saya sampaikan di atas. Misalnya terumbu karang itu berwarna-warni, maka bisa dirinci lagi menjadi terumbu karang itu ada yang berwarna oranye, abu-abu, hijau muda, dan sebagainya. Itu ya. Anak-anakku yang saya sayangi, demikian itu tadi ciri-ciri teks deskripsi. Sedangkan dilihat dari tujuannya anak-anak, teks deskripsi sebagaimana ada dalam buku paket kalian, ya, satu-satunya paket kalian, bahwa tujuan deskripsi itu yang pertama adalah mendeskripsikan objek dengan cara memerinci secara subjektif. Ya, pendek kata begitu, mendeskripsikan objek dengan cara memerinci secara subjektif. Ya. Tujuannya itu. Kalau lengkapnya ya mendeskripsikan objek. Objek itu apa ya? Seperti ciri-ciri seseorang, bisa benda, bisa tempat, bisa perasaan, bisa suasana tertentu ya. Dengan cara memerinci secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Jadi inilah bersifat subjektif itu ya tergantung penulisnya. Dari mana apa sudut pandang mereka ketika menulis itu tergantung pada penulis masing-masing. Sehingga antara satu dengan yang lain itu nanti akan berbeda, meskipun seperti yang saya sampaikan di atas tadi judulnya sama, tapi karena sudut pandang penulis itu berbeda-beda. Contoh ibu, ada yang mendeskripsikan ibu dari fisiknya, ada. Maka yang satu lagi ada yang mendeskripsikan ibu dari sifat dan perilaku baiknya, ada. Maka sama-sama judulnya Ibu Kebanggaanku, tetapi nanti yang isinya ya, yang diuraikan nanti akan berbeda satu dengan yang lain karena bersifat personal. Ya. Yang kedua tujuannya anakku menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang ada dalam teks tersebut. Intinya tujuan yang kedua ini menggambarkan atau melukiskan objek sekonkret mungkin, ya, sehingga nantinya pembaca itu seakan-akan bisa melihat, mendengar, mengalami apa yang ada dalam teks tersebut. Paham ya? Jadi ini sebenarnya sudah ada anak-anak dalam buku kalian, hanya mungkin dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak lagi peran Bapak Ibu guru itu menjelaskan seperti ini, nggak boleh dalam kurikulum 2013. Makanya saya mengambil beberapa inisiatif agar penjelasan ini kalian peroleh di luar jam pembelajaran atau melalui media yang lain. Anak-anakku yang saya sayangi, demikian yang dapat saya sampaikan, dengan harapan mudah-mudahan paparan ini bisa mengingatkan kembali materi yang kalian pelajari di sekolah, bisa menambah wawasan, bisa sebagai referensi, bisa sebagai sarana untuk belajar daripada hanya membuka konten-konten yang tidak bermanfaat. Tetapi melalui media ini saya harapkan bisa lebih atau bisa memberikan manfaat, bisa menguatkan kemampuan kalian di dalam belajar bahasa Indonesia. Akhirnya
saya sampaikan terima kasih. Namun saya berharap anak-anak agar kalian mendapatkan informasi yang langsung dari channel saya ini, tolong di bawah tayangan ini ada tulisan subscribe, itu tolong untuk ditekan ya, atau ditombol, sehingga nanti informasi-informasi yang baru akan kalian peroleh melalui channel ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu, dan saya berharap tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu. Tayangan ini bisa membantu anak-anak. Akhirnya, salam hormat untuk Bapak Ibu kalian di rumah, dan salam hormat pula untuk Bapak Ibu kalian, Bapak Ibu guru di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.